Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Utama, Saudara. Kami akan menghadirkan 3 topik pilihan dalam sepekan, mulai dari kasus kematian dokter magang di Jambi yang diduga karena beban kerja berlebihan. Kemudian seorang pelajar SMK meninggal dunia diduga karena memakai sepatu kekecilan yang berdampak fatal pada kesehatannya. Lalu juga ada sorotan soal akhir pelarian pelaku pelecehan seksual di pondok pesantren di Pati. Kita ke sorotan pertama, Saudara. Kabar duka kembali menyelimuti dunia kedokteran tanah air. Seorang dokter muda meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di Jambi. Diduga akibat beban kerja yang berlebihan saat menjalani program magang, membuat kondisi kesehatannya menurun. Hingga akhirnya dinyatakan meninggal. Tak hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga, peristiwa ini juga memicu gelombang desakan agar negara hadir untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi petugas medis. Dr. Mita adalah dokter muda lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang saat ini tengah menjalani program magang di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif, Kuala Tungkah, Jambi. Ia menjalani program magang sejak bulan Agustus 2025 dan akan berakhir pada Agustus 2026. Namun Saudara, di tengah masa magangnya, ia menghembuskan napas terakhirnya pada Jumat 1 Mei 2026. Setelah sebelumnya, ia sempat mendapatkan perawatan. Keluarga mengingat almarhum sebagai sosok anak yang ceria dan bertanggung jawab. Dan menjadi dokter merupakan impian Mita agar bisa bertugas di klinik di kampung halamannya, menggantikan sang ayah yang mulai sakit-sakitan. Saudara, diduga dokter Mita meninggal karena kelelahan. Ia masih menjalani jadwal jaga malam meski kondisi tubuhnya tak lagi prima hingga akhirnya jatuh sakit. Ia sempat mengalami sesak napas dan demam tinggi dan sempat menjalani rawat inap karena tak sadarkan diri. Kepada keluarga, almarhumah juga sempat mengeluhkan kelelahan karena bekerja mulai jam 8 pagi dan pulang pukul 11 malam. Menelpon temannya untuk nanya Mita ada jaga di GD apa enggak. Ternyata Mita ada di kosan tapi sudah di bawah. Dia temannya di kamar udah enggak ada, dia ada di bawah dalam kondisi tidak sadar. Ya, dia sempat bercerita bahwa capek katanya. Jadwalnya dari pagi sampai malam. Dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi pulangnya jam 11 malam. Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, kampus tempat Dr. Mita menuntut ilmu, menduga ada kejanggalan di balik meninggalnya Dr. Mita. Wakil Ketua 1 IKFK Unsri, Legeran, menyebut rekan-rekan sejawat korban sempat merasa ketakutan untuk berbicara. Karenanya, IKFK Unsri meminta Menteri Kesehatan untuk melakukan investigasi terkait kematian Dr. Mita. Mereka ISIP ini pada takut gitu ya, mereka takut untuk mengungkapkan itu. Dan kami akhirnya memutuskan tadi untuk meminta Kemenkes, Pak Menteri, terutama Menteri Kesehatan, untuk melakukan tindak lanjut. Dan alhamdulillah hari ini kita akan melakukan tindak lanjut untuk melakukan investigasi di lapangan. Senin 4 Mei lalu, Saudara, Kementerian Kesehatan menurunkan tim investigasi ke RSUD Kiai Haji Daud Arif, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, tempat Dr. Mita bertugas. Petugas melakukan pemeriksaan selama 7 jam.
Sejumlah berkas administrasi dan manajemen rumah sakit diperiksa, dan sejumlah rekan kerja juga dimintai keterangan. Untuk melengkapi kasus kematian Dr. Mita, Kemenkes juga melakukan audit di Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi, tempat almarhum sempat dirawat sebelum meninggal. Korban sempat menjalani perawatan selama 3 hari di Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Setelah kondisinya membaik, saudara, korban dibawa keluarga pulang ke Oku, Sumatera Selatan. Polisi masih menunggu investigasi Kemenkes terkait meninggalnya Dr. Mita yang diduga karena beban kerja berlebihan. Polisi memastikan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai perkembangan kasus ini. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu hasil dari Kementerian Kesehatan RI yang nanti akan melakukan asistensi, dan tentunya kami tetap melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan timnya apabila nanti ada pelaporan atau tidak. Dan sampai dengan saat ini kami masih menunggu, apabila nanti ada laporan resmi tentunya akan kami tangani secara profesional. Saudara, kita ke sorotan lainnya. Pilu mendera pelajar SMK di Samarinda, Kalimantan Timur. Ia meninggal akibat mengalami peradangan di kaki setelah memakai sepatu yang kekecilan dalam waktu yang cukup lama. Kemiskinan memaksa Mandala Rizky Putra bertahan dalam segala keterbatasan. Ia menahan sakit hingga kesehatannya terganggu. Mandala pun menghembuskan napas terakhirnya setelah berjuang menahan sakit di kaki yang terus membengkak. Bagaimana bisa, saudara, persoalan sepatu sampai memberi dampak fatal kematian bagi seorang siswa? Ratnasari terpukul atas kepergian buah hatinya. Mandala Rizky Saputra pada Jumat 24 April lalu. Mandala meninggal akibat komplikasi, diduga karena memakai sepatu kekecilan yang berdampak pada kesehatannya. Pelajar SMK di Samarinda, Kalimantan Timur itu seharusnya menggunakan sepatu ukuran 45, tetapi ia terpaksa memakai sepatu ukuran 43. Kemiskinan membuat ibu dan ayah sambung Mandala tak mampu membelikan sepatu baru. Sepatu lusuh ini jadi saksi betapa tegarnya Mandala menahan semua rasa sakit di kaki agar tak membebani sang ibu yang harus menghidupi 4 saudara lainnya dalam keterbatasan ekonomi. Kondisi Mandala semakin memburuk, saudara, saat ia menjalani program magang sebagai pramuniaga di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda. Pekerjaan tersebut menuntutnya berdiri sepanjang hari tanpa banyak kesempatan untuk beristirahat atau duduk. Kakinya yang lecet akibat gesekan sepatu sempit menyebar, membuat nafsu makan Mandala menurun drastis, hingga tubuhnya menjadi sangat kurus. Sang ibu sempat membawa Mandala berobat, namun kondisi ekonomi yang mencekik membuat proses pengobatan tak maksimal. Kesehatan putranya pun kritis hingga akhirnya meninggal dunia. Cuman ya itu kan yang dia berasa sakit banget pas lagi magang, sampai selesai magang itu selama 1 bulan lah. Tapi ya itu dia nggak pernah mau ngerepotin siapapun di sekolah, karena saya bilang sama dia, kesusahan apapun itu nah jangan sampai Mandala lihatkan sama siapapun. Peristiwa ini, saudara, menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk tim respon cepat perlindungan perempuan dan anak wilayah Kaltim yang menilai kasus Mandala mencerminkan masih adanya kerentanan sosial di masyarakat, khususnya terkait akses terhadap kebutuhan dasar dan layanan kesehatan. Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, mengkritik kebijakan bantuan pendidikan yang dinilai tidak merata. Kami kutip, saudara, dari Kompas.com, Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, berkomentar, untuk apa ada data penghasilan orang tua kalau tidak digunakan?
Kematian Mandala mencederai dunia pendidikan. Ada anak meninggal karena tidak mampu membeli sepatu. Kita ke sorotan terakhir, saudara. Keadilan bagi korban pelecehan di sebuah ponpes di Pati kini menemui titik terang. Jejak pelarian predator seksual yang sempat buron berakhir di tangan pihak berwajib. Penangkapan ini tidak hanya mengakhiri masa bebas sang pelaku, namun akan menjadi jawaban bagi korban santriwati yang selama ini menemui jalan buntu saat mencari keadilan. 2 Mei 2026, warga desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah menggeruduk rumah pengasuh ponpes yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap santriwatinya. Dengan membawa berbagai poster, warga desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berunjuk rasa di depan salah satu pondok pesantren putri di desa itu. Warga geram karena pelaku diduga melakukan tindakan asusila terhadap puluhan santri perempuan. Dalam aksi itu, warga menuntut polisi segera menahan pelaku. Saya merasa resah karena yang bersangkutan mengatasnamakan pondok pesantren ini merusak citra nama pondok pesantren karena banyak ancaman dari pihak terkait atau dari pihak khususnya pengasuh, yaitu tersangka. Itu dia berani mengancam balik dengan ancaman fitnah atau menyebarkan nama baik. Pelaku dinilai tidak kooperatif sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026. Polisi melayangkan surat panggilan pertama pada tanggal 4 Mei 2026 untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, tersangka tidak memenuhi panggilan dan tidak hadir di Polresta Pati. Setelah mangkir dari pemeriksaan, perburuan dimulai oleh tim gabungan Jatanras Polda Jawa Tengah dan Polresta Pati. Selama pelarian, pelaku berpindah-pindah lokasi dengan bantuan sopir pribadinya. Ia juga sempat naik angkutan umum menuju Jakarta, lalu singgah di rumah temannya di Bogor, Jawa Barat. Setelah 3 hari di Bogor, saudara, pelaku naik bus ke arah Surakarta, dilanjutkan ojek ke Wonogiri. Lalu di Wonogiri, pelaku mendatangi tempat-tempat keramat, salah satunya pemakaman di Purwantoro. Pelaku kemudian menuju ke masjid. Selepas subuh, tim surveillance Polresta Pati sempat berpapasan dengan pelaku saat mengendarai sepeda motor. Dari kecurigaan tersebut, polisi langsung membuntuti pelaku melewati jalan perbukitan. Saat menemui jalan buntu, polisi menghentikan motor pelaku. Namun pelaku sempat keluarkan identitas palsu. Tapi usai didesak dan diperlihatkan foto tersangka, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Inilah detik-detik saat tersangka dugaan pencabulan terhadap santriwati di Desa Tlogosari ditangkap tim gabungan Resmo Pati dan Jatanras Polda Jateng pada Kamis pagi. Menurut polisi, pelaku mendoktrin korban untuk mengikuti kemauannya agar lebih mudah menyerap ilmu yang diajarkan. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit. Setelah itu melakukan laporan kepada aparat polisi. Adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Jadi belum menjadi sebuah fakta karena belum ada yang bisa kita periksa terkait dengan narasi jumlah korban yang 50.
Makanya kami ada posko tadi untuk mengakomodir masyarakat yang menjadi korban atau saksi dan sebagainya, silakan. Demikian 3 sorotan berita utama dalam sepekan. Nantikan topik-topik pilihan menarik lainnya hanya di Berita Utama. Dan saudara, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi tim SAR gabungan evakuasi 2 jenazah WNA korban letusan Gunung Dukono di Halmahera Utara.